Saudara, bagi Anda yang suka merentalkan kendaraan terutama mobil, baiknya Anda berhati-hati. Di Sukabumi, Jawa Barat, polisi berhasil menangkap para pelaku penipuan dan juga penggelapan dengan modus penyewaan mobil. Mirisnya, satu pelaku ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak satu. Bagaimanakah polisi dapat mengungkap kasus ini dan bagaimana kronologinya? Ikuti penelusuran kami dalam Gelar Perkara. Kasus ini terungkap setelah korban melapor ke polisi karena kondisi yang ia alami. Korban yang merupakan sopir dari rental mobil mengalami penganiayaan lantaran mobil yang digunakan sulit dirampas oleh para pelaku dari tangan korban. Tim gelar perkara pun menemui korban yang memiliki mobil rental. Korban menjelaskan jika tidak kenal dengan para pelaku, namun sudah curiga mengapa mobil yang disewakan tidak kunjung kembali. Bulan Januari akhir ya, saya tanggal 27 Januari apa 26 gitu, ada tetangga yang atas nama Muhammad Samsul alias Cek Dompleng itu menelpon terhadap orang tua saya dengan beralasan mau pinjam mobil, mau mengantar saudaranya ke wilayah Bogor. Ya sama dikarenakan kita melihatnya tetangga, ya sama orang tua itu dikasih lah. Tapi diingatkan juga bahwasanya ini bukan mobil rental ataupun apa. Dengan satu catatan, silakan aja kalau pakai mobil asal jangan sampai lepas kunci, apalagi dipinjam-pinjamkan, ya katanya. Pada waktu itu Sabtu sore, kejadiannya hari Sabtu sore dia berangkat lah. Kisaran pukul 2, pukul 3 sore berangkat mungkin ke wilayah Bogor. Nah, pada waktu hari Minggu kan gak ada pulang-pulang, kita penasaran nih kemana yang pakai mobil itu kok belum pulang-pulang, sedangkan kan sebelumnya dijanjikan bahwa besok mobil mau dipakai kerja ke Jakarta kan. Ya kita samperin ke rumahnya, ternyata belum pulang juga. Terus Senin sore juga disamperin lagi ke rumahnya, belum pulang-pulang juga. Nah, pada waktu malam Selasa, tepatnya tanggal 31 Januari 2022, pukul 7 malam, ya si supir ini yang pinjam mobil ke rumah itu nelpon dengan menerangkan bahwasanya mobil telah hilang. Ya kita kan aneh, kok bisa? Ya terus ditanya, kamu sekarang posisi di mana? Posisi di Bogor. Ya Bogornya itu di mana? Ya ternyata di wilayah Puncak, di salah satu villa, lupa lagi namanya saya itu villa apa. Ya, kemudian sama saya dan orang tua itu disuruh pulang lah. Si sopir ini yang atas nama Muhammad Samsul alias Cek Dompleng yang datang ke rumah mau pinjam mobil. Setelah saudari Rosita inilah sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan. Akhirnya kita koordinasi lah langsung terhadap pihak Polres Kabupaten Sukabumi. Kita pertama berkoordinasi dulu, setelah itu kita bikin LV. Dan alhamdulillah setelah kita pengejaran dan berupaya serta berikhtiar serta hibar berkah bidoa dari semuanya, ya pada kemarin sebelum lebaran itu semua pelaku kena dan unit juga alhamdulillah pulang. 80 hari. Jadi tertanggal 29 Januari ya, 29 Januari sampai kemarin Ramadan itu 80 hari. Berarti kerugian ya kerugian total semuanya itu kurang lebih 180 juta. Ya dikarenakan ini unit alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah kembali, ya mungkin kerugian sampai hari ini kurang lebih 24 juta. Karena dengan kondisi dan keadaan mobil setelah kembali itu dengan kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda itu kemudian Ya, kayak seperti jok itu dipreteli, kayak seperti plat nomor juga kan mereka pakai plat nomor palsu. Menurut polisi, para pelaku memiliki peran sendiri untuk melakukan penipuan ini. Dimulai dari pelaku yang merupakan ibu rumah tangga mengelabui korbannya sebelum merampas mobil curiannya. Dari beberapa dasar laporan kami terima, ada kesesuaian pelaku. Pelaku yang paling menonjol di sini saudari R, itu perempuan yang spesifik khusus untuk memesan mobil rental. Dari keterangan beberapa saksi itu kita padankan, oh ini sama diduga komplotannya. Akhirnya mulailah kita kembangkan dari beberapa informasi, informan yang kita ini
mulai mengarah kepada titik kumpul dari pelaku ini. Kita laksanakan lidik, akhirnya dapat kita laksanakan penangkapan terhadap pelaku ini. Motif yang sementara kami dapatkan dari hasil pemeriksaan itu motif ekonomi itu yang utama, Mbak. Di mana dari beberapa TKP yang ada di kita dan TKP lain di luar kita sama motifnya, mereka ingin menguasai unitnya untuk kemudian dijual, kemudian dapatkan uang untuk dibagi-bagikan kepada kelompoknya. Terusnya ada dua, Mbak. Yang pertama penipuan. Penipuan itu jadi modus utama dari komplotan ini, di mana ketika si sopir rental ini yang khusus mengantarkan komplotan ini lengah, disitulah unit beralih dan segera kabur. Nah, modus yang kedua yaitu perampokan. Ketika si sopir rental ini lengah, disitulah upaya terakhir yang komplotan ini lakukan, yaitu merampas secara paksa unit yang dirental oleh komplotan mereka. Berarti untuk tersangka ini ada berapa orang dan apa masing-masing peran dari para tersangka tersebut? Pelakunya ada 4 selaku eksekutor di sini. 1, saudari R ini berperan untuk memesan rental. Ini saudari ini perempuan, jadi untuk meyakinkan pengusaha rental bahwa kalau perempuan biasanya meyakinkan kalau memesan. Nah, yang kedua ini saudari D, A, dan B. Itu yang ikut dalam rombongan ketika saat merental. B ini kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Dia yang mendanai dari aksi penipuan ataupun curas mobil rental ini. Lamanya sendiri sudah tergolong lama, Mbak. Karena di kita berdasarkan pengakuan dia, 4 TKP di kita ini 2 bulan terakhir. 11 TKP lainnya itu dilaksanakan sebelum itu malah. Jadi mungkin sudah hampir setahunan belakang itu sudah mulai berjalan si komplotan. Untuk keuntungan sendiri itu variatif. Rata-rata 20 sampai 40 juta. Ada yang mobil terakhir itu laku 40 jenis ras. Sigra di kita itu 20. Ada yang Sienta yang sekitar 17 juta. Dan untuk aksi ini sendiri, kabarnya kan ada sang sopir yang memang disekap ya. Iya. Bagaimana kondisi korban, apalagi yang sopir yang disekap itu, apakah dia pun juga akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian? Ya, itu TKP di kita itu di wilayah Cikidang, kejadian sekitar awal April, 4 April. Jadi di mana sopir tersebut, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa si komplotan pelaku ini tidak menemukan celah lengahnya si sopir, akhirnya dia mengambil jalan selanjutnya itu merampas. Di mana ketika itu TKP yaitu di wilayah kebun sawit seputaran Cikidang, pelaku ini bermodus pura-pura kencing, kemudian secara bersamaan memukul si sopir, kemudian diikat dengan lakban, akhirnya ditinggalkan di wilayah kebun sawit. Seperti itu. Beberapa informan, kemudian hasil penyelidikan yang kita padankan, kita menemukan lokasi titik berkumpulnya si pelaku. Kemungkinan dia akan melakukan aksi selanjutnya, namun pada saat itu berhasil kita laksanakan penangkapan di wilayah Subang. Dari di sanalah mulai kita kembangkan mobil unit dibuang kemana, terus ada pelaku-pelaku lain yang ikut terlibat siapa saja, kita masih terus kembangkan saat ini. Untuk para pelaku ini sendiri, hukuman apa yang diberikan? Kami terapkan pasal 372, 378 terkait penipuan dan penggelapan mobil dengan ancaman 4 tahun, atau terhadap pelaku curasnya itu tindakan pencurian dengan kekerasan, kita terapkan pasal 365 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Pengakuan pelaku pada tim gelar perkara jika mereka melakukan penipuan ini karena terhimpit kondisi ekonomi. Salah satunya RS yang merupakan ibu rumah tangga. Dirinya menyebut jika perannya ialah merayu sang sopir yakni korban hingga lengah. Saat lengah pun para pelaku langsung merampas mobilnya. Ngerental mobil ya untuk dijual. Kalau untuk saat menjalankan aksinya ini seperti apa?
Pertama dibawa jalan-jalan dulu si supirnya ini, terus dibikin asik dulu, dibawa ke tempat istirahat, hotel, makan, hiburan. Lalu setelah itu dilihat dulu dengan cara apa dia bisa ditipunya. Ada juga yang dikasih minuman, cewek kayak gitu. Lalu di situ ada kesempatan, saya pinjam kuncinya, saya bawa kabur. Sebagian ada teman saya yang jadi korbannya. Untuk keuntungan ini sendiri dalam satu kali aksi itu berapa dan mungkin Teteh dapat berapa? Kisaran 5 juta. 5 juta. Itu 5. masing-masing? Iya, satu mobil. Masing-masing 5 juta. Menyuruh untuk cari mobil kayak gitu dan membiayai juga. Untuk peran ini ada berapa orang sih totalnya, terus juga perannya apa? Kayak misalnya Teteh perannya apa? Saya perannya sebagai penyewa mobil. Terus ada juga yang nanti di tempat itu yang udah ada orang seperti teman saya. Itu ada 4 orangan. Kita lihat si korban. Kalau emang gelagatnya bisa kita ambil kunci, pinjam kunci dengan alasan apapun, kita ambil. Tapi kalau misalnya si korban ini emang susah untuk dikelabui, kita lepas, begitu. Saya dulu emang udah lama juga saya main mobil, cuman bukan main mobil kriminal kayak gini sih. Karena saya terbentur kebutuhan juga ya, terpaksa lah saya lakukan. Peran sewa mobil, sekalian merencanakan mengatur tempat lokasi untuk dieksekusi. Kalau yang lain ya masing-masing memang ada yang harus dilakukan untuk merencanakan aksi tersebut. Ini selama 3 bulan untuk daerah TKP-nya Pelabuhan, Bogor. Dari kacamata kriminolog, faktor ekonomi masih mendominasi tindak kriminal saat ini. Salah satunya seperti yang dilakukan pelaku berinisial RS. Nah ini sebenarnya kalau udah melakukan beberapa kali kan sudah habit, sudah perilaku, sudah karakter. Karena mungkin sejak kejadian pertama, kejadian kedua dia aman, maka dia terus melakukan pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan yang kebetulan pelakunya adalah perempuan yang masih muda, yang mungkin saja pendidikannya pun kurang daripada kebutuhan dia harus sebagai ibu rumah tangga yang bisa menutupi kebutuhan kehidupan dia dan keluarganya. Antisipasi supaya masyarakat tidak jadi korban kejahatan, yang pertama dia juga kan harus teliti, harus waspada dalam artian ketika kalau misalnya pengusaha rental, berarti kan dia standar prosedur orang yang mau menjadi kliennya, menjadi konsumennya kan harus menyertakan persyaratan sesuai ketentuan dia. Biasanya sih kan ada persyaratan KTP, kartu keluarga, bahkan mungkin ada surat-surat lain yang kira-kira bisa dijadikan jaminan bahwa kendaraan yang dipakai oleh konsumennya aman. Tetapi ketika misalnya dia punya rental memakai sopir sendiri, ya tinggal bagaimana caranya mengajari si sopirnya supaya tidak mudah terpengaruh oleh orang. Ketika tujuannya sampai ke A, maka dia harus pastikan tujuan fokus yang akan dituju. Jangan sampai dipengaruhi berhenti dulu di sini yang tidak aman. Cari tempat yang paling ramai, yang paling aman. Kalau Saudara, akhirnya kasus penipuan dan juga penggelapan yang bermodus rental mobil terungkap. Berbagai cara dilakukan oleh para pelaku untuk mengelabui sang sopir. Kasus ini tentunya merugikan sang korban, terutama pemilik mobil. Bagi Anda yang merentalkan mobil, Anda harus berhati-hati. Jangan sampai kasus serupa terjadi kepada Anda. Demikian tim liputan Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.